Hai, mmm, bisa sih kali ini gue berharap gue bisa memberikan sesuatu yang positif. Jadi gue awali dengan sebuah cerita pendek. Ketika gue kecil, gue telat masuk TK. Ya, gue telat masuk TK. Jadi gue tidak memasuki TKA dulu, tapi langsung ke TKB besar dan ya tentu saja di situ gue tertinggal jauh dari kemampuan apapun, like menulis atau apapun itu, dan sangat lambat, dan gue sepertinya memang sudah mengidap ADHD dari kecil karena gue sangat mudah untuk terdistraksi dari suatu hal gitu, misalkan kayak misalkan gue nulis, tapi ketika ada lihat anak lain lari itu like, man, I want to join them, gue pengen ikutan gitu, tapi guru bilang kerjain dulu, kerjain. Dan itu tuh gue menulis tapi menghabiskan gue sampai gak bisa ikutan istirahat karena gue masih mengerjakan tugas itu gitu ketika gue masih kecil, dan sering kali sampai nggak selesai. Hal baiknya adalah guru gue mengerjakan itu, dan karena guru gue ini adalah tetangga, jadi gue sering pulang sama dia gitu, gue sering dianterin juga, kadang menyusahkan sampai beli mainan, tapi ya tentu saja itu dibayar sama ibu gue. Pindah ke SD, ternyata di SD ini gue sekelas dengan teman masa kecil gue, tapi yang tadinya kita ini adalah teman dekat karena rumah kita sebelahan. Dengan berjalannya waktu SD, ya ternyata kita terpisah. Maksudnya mulai terciptalah jarak antara kita. Dan ketika gue masuk SMP, gue menyadari bahwa gue berubah banyak. Seperti yang bisa dibilang, gue tidak terlalu tertarik dengan pengetahuan. Tapi ketika gue SMP, gue sangat tertarik dengan yang namanya IPA. Gue sangat tertarik dengan yang namanya TIK, teknik ilmu komputer. Yang walaupun bagiannya itu hanya gimana cara mengoperasikan Word, gimana caranya buat file, gimana caranya buat folder di komputer, Windows XP. Tapi gue sangat tertarik dengan hal itu. Ketika gue inget-inget juga, ternyata gue kecil orangnya sangat penasaran. Maksudnya gue ingin tahu banyak hal, dan gue terlalu tertinggal sebagai yang seharusnya sudah mulai bisa memilah teman. Ketika gue SD, terus aja lah gitu. Gue anggap semuanya teman, dan ternyata nggak semuanya teman, nggak semuanya mereka itu adalah teman. Masuk SMK, ya cerita SMK gue nggak bisa, kurang bisa diceritain sih, karena ya bisa dibilang kacau walaupun tidak sekacau waktu SMP. Tapi ketika gue SMK itu, gue masih bisa mengisi waktu gue 60%-nya dengan hal yang baik, dengan hal yang positif. 40%-nya tentu saja saya bolos dan main game. Dan ya, gue bodoh dalam hal pertemanan. Dan sekarang, hari ini, saat ini, gue merasakan bahwa gue berganti, berubah, atau beradaptasi. Gue belum bisa menemukan kata yang tepat untuk gue saat ini. Maksudnya bisa dibilang, es- ketika SD itu gue menjadi anak yang sangat lambat. Aku gue TK TKB itu gue menjadi anak yang lambat. Masuk ke SD, mulai kenal temen baru, ingat sesuatu, suka olahraga. Pindah ke SMP, ya walaupun tidak indah, tapi seenggaknya gue menjadi orang yang haus akan ilmu pengetahuan.
Dan ketika SMK gue ingin mencoba untuk bersosialisasi tapi gagal karena begitulah. Dan hmm, sekarang gue lebih bisa mengikhlaskan apa yang terjadi, walaupun kadang gue masih membenci diri gue. Ya, gue tahu semua orang tidak jalan hidupnya tidak semulus cerita gue. Semua orang tidak semudah gue. Tapi jika lu mengalami hal yang lebih buruk daripada itu, daripada apa yang gue lalui, gue minta maaf. Apapun hal buruk yang terjadi kepada lu, gue minta maaf. Masa lalu gak akan pernah bisa diubah. Masa lalu gak akan pernah bisa berhenti mengejar lu. Tapi gue harap masa depan yang akan datang bisa lu sambut dengan baik. Bisa menjadi sebuah harapan untuk lu bahwa masa depan itu tidak akan sekelam masa yang sudah lu lalui. Tidak menyeramkan apa yang sudah lu lalui. Karena masa depan itu nggak pasti. Tapi gue percaya bahwa jika masa lalu lo tidak indah, tidak ada kebahagiaan, gue percaya bahwa kebahagiaan tersebut adanya di masa depan. Kebahagiaan lo itu ada di masa depan, bukan di masa lalu. Walaupun ketika masa depan itu sudah terlewati dan menjadi masa lalu, itu akan menjadi satu hal yang bisa lu banggakan bahwa lu pernah perih dan selanjutnya lu pernah bahagia. Di bab dalam belumnya lu berdarah, di bab selanjutnya lu bisa makan enak. Semua ada prosesnya, semua ada waktunya. Gue tahu mungkin di masa sekarang itu capek, di masa sekarang itu melelahkan, tapi jangan nyerah. Gue mohon sama lu untuk tidak menyerah sekarang. Ketika masa depan itu masih ada, gue percaya kebahagiaan itu pun masih ada. Kebahagiaan yang lu tunggu-tunggu, kebahagiaan yang lu idam-idamkan, kebahagiaan yang lu kejar-kejar itu masih ada. Jadi jangan menyerah. Ketika lu gak punya memori yang bagus, ketika lu gak punya momen yang indah untuk diingat, gue harap lu bisa menggunakan masa depan untuk membuat hal yang indah. Lu bisa membuat momen bagus sebanyak-banyaknya. Lu bisa membuat momen yang diceritakan secara senang, secara ceria, bukan lagi menceritakan sesuatu yang kelam, bukan menceritakan lagi sesuatu yang buruk. Jadi gue harap lu tidak menyerah sekarang. Gue memohon lu untuk tidak menyerah sekarang. Kalau merasa capek sekarang, mungkin ini waktunya untuk lu istirahat. Ini waktunya untuk lu ambil nafas sebentar. Cukup sebentar aja, jangan kelamaan. Karena kalau kelamaan nggak bagus juga. Jangan terlalu banyak membuang waktu.
Gue harap lu bisa menggunakan waktu lu dengan baik. Gue percaya bahwa apa yang lu lakukan sekarang, bahwa apa yang lu kejar sekarang itu bakal berbuah manis. Itu akan menghasilkan sesuatu yang indah dan itu akan menghasilkan sesuatu yang bisa buat lu bahagia. Jadi gue mohon kepada lu untuk jangan nyerah sekarang.